Selamat datang di ADC. Ada apa dengan kripto? Oke, kembali lagi teman-teman bareng gua Rian dan Gua Agil. yang dimana ADC ini merupakan kolaborasi antara Coinfox Coinfox dengan Toko News. Kita bakal bahas beberapa berita yang rame di minggu ini. Ya, dan di minggu ini kita langsung ke berita pertama, yaitu datang dari Google. Jadi ini sempat gue bahas juga di video sebelumnya, ada video khusus juga di TikTok ngebahas tentang Google ini kalau mereka itu udah menerima pembayaran melalui kripto. Yes, Tapi betul. untuk berita kali ini diberitakan kalau Google itu berinvestasi di beberapa perusahaan blockchain. Nah, fun fact aja sebenarnya Google itu bisa dibilang agak tertutup dan agak pesimis sama perkembangan teknologi blockchain dan crypto, folks. Jadi kayak mereka cukup sama kayak JP Morgan lah ya bang ya. Yep. JP Morgan bisa dibilang cukup pesimis dan suka menyindir-nyindir Bitcoin dan segala macam, yang mengatakan skema Ponzi segala macam. Dan pada akhirnya beberapa waktu yang lalu perusahaan induk Google yaitu Alphabet menginvestasikan sekitar 1.500 miliar dolar ke beberapa perusahaan blockchain semenjak dari September 2021 sampai Juni 2022. Jadi cukup bisa dibilang Google juga udah mulai terbuka lah sama beberapa perusahaan-perusahaan blockchain dan teknologi blockchain. Dan lucunya lagi nih bang, kalau Google tuh ternyata diam-diam juga ngedevelop beberapa mesin mereka ngedevelop engine mereka untuk membantu mengembangkan dan meluncurkan produk pada platform yang berbasis blockchain. Jadi kita lihat aja ntar ke depannya gimana Google akan menggandeng blockchain ini. Semoga ya bisa memudahkan kita semua untuk ya menggunakan aplikasi Google lagi ke depannya. 1.500 miliar dolar ya? Ya. Itu kalau di rupiah berapa ya? Gila itu. Dan yang banyak juga perusahaan-perusahaan yang diinvest. Dan itu masih banyak juga perusahaan-perusahaan yang nggak kita tahu yang diinvest sama dia. Iya, benar-benar. Nah, Coinfox tuh kapan diinvest ke Google ya? Iya. Semuanya nih kontak. Ntar lah ya. Salah, aman lah, aman. Si nonton tuh Google. Oke, nextnya juga ada berita Piala Dunia gitu. Tapi ini menarik ya. Beda, kita nggak akan ngebahas adopsi lagi. Tapi memang dimana kita mungkin beberapa teman baru tahu bahwasannya sekarang nih ada namanya fan token negara. Jadi dulu kita sempat bahas juga di konten Instagram kita, teman bisa cek. Kita sempat bahas tentang fan token yang dirilis oleh Socios gitu kan. Ada Inter, ada iklan, pip pip pip. Dan beberapa klub-klub yang lain. Tapi ternyata teman-teman kalau mau tahu, negara-negara juga sekarang udah punya fan token. Ada Argentina, ada Spanyol, ada Prancis. Judi secara halus gak sih? Iya sih. Ini agak lucu sih, karena memang ada pengaruh ya. Iya. Jadi ada pengaruh, kayak contoh kemarin itu Argentina kalah dari Arab ya. Iya. Itu kan nggak kalah doang ya, ada bullying sedikit lah ya, kayak masa ya, Arab dan Argentina kan jauh lah ya. Maksudnya harusnya Argentina menang, tapi kayak sedikit dihujat, kayak masa Argentina kalah, where is Messi, gini-gini lah. Dan ternyata Argentina punya fan token dan harganya turun dari $7 jadi $5. Itu kan lumayan lah ya, 20-30%-an gitu dalam ketika kalah gitu. Jadi kayak sama kayak Spanyol juga kejadian kayak gitu waktu ngebantai kemarin siapa sih ya? Costa Rica kalau nggak salah. Itu tokennya ketika dia menang banyak di Piala Dunia tiba-tiba langsung melesat gitu kan. Ini cukup menarik di mana ya kita nggak tahu lah ya apakah kalau secara agamis apakah ini juga atau bukan, karena kita bukan ustadz ya adik-adik gitu kan. Tapi intinya ini menarik gitu karena fan token itu nggak cuma diadopsi oleh klub-klub tapi juga oleh kenegaraan. Gitu. Jadi tapi semoga aja Indonesia nggak perlu lah ya bikin fan token. Nggak perlu. Karena banyak korupsinya. Wah. Susah ya, susah kalau Indonesia. Dan ketuanya nggak mau turun-turun gitu sih. Lanjut bang. Next ada apa lagi nih? Lanjut, kita ke berita selanjutnya datang dari Jepang. Jadi beberapa waktu yang lalu Jepang itu mengumumkan kalau mereka bakal melakukan uji coba CBDC yen digital di tahun 2023. Yap. Jepang udah bang, Indonesia kapan ya? Indonesia masih lagi sibuk ngurusin mindahin kripto ke OJK. Wah, Kacau. Tapi nggak apa-apa, menarik. Ini menarik di kita tuh bisa cek di video kita sebelumnya Euro PKS.
walau memang ada problematika ya si Indo ini mau ada isu-isu kripto mau diatur OJK karena RUU P2SK, tapi sebenarnya dalam RUU P2SK itu ada bagusnya juga. Jadi memang ada pasal yang menyebutkan bahwasannya rupiah itu ada 3 bentuk gini ya. Oke. Awalnya kan 2 bentuk, kartal dan Giral. Koin dengan kertas gitu kan. Iya. Nah, bertambah jadi digital gitu. Kalau RU ini legal, tapi tetap aja pindah ke OJK gitu. Iya sih. Tapi ya gitu lah. Tapi gimana tuh kalau di Cina nih perkembangannya? Nah, di Jepang. Jepang, sorry. Jadi di Jepang ini tujuan penguji cobaannya itu memastikan untuk infrastruktur ini beroperasi dengan baik dan akan digunakan pada tahun 2026. Jadi lama mereka ya cukup lama sih. Sementara Cina udah ngeluarin sebenarnya. Cina udah ngeluarin. Jadi ya bisa dibilang lama lah kalau mereka mau menguji coba itu dan baru di launching 2026. Cuma kita lihat aja ke depannya untuk CBDC Yen ini karena Cina juga udah ngeluarin duluan. Jadi satu lagi apa ya? Gue lupa satu lagi ada juga yang ngeluarin di tahun 2020. Ntar ada di sini yang ngeluarin juga. Cuman kita lihat aja ke depannya gimana Jepang ini akan menguji coba karena sebenarnya juga katanya dia juga ngelihat dari segi bencana alam dan gangguan atau koneksinya karena kan memang Jepang itu juga bisa dibilang juga alamnya juga ini ya Bang agak chaos lah. Kadang ada aja tuh, kadang kayak Jepang, Hong Kong tuh kan hampir sama tuh. Belum juga typhoon segala macem. Luffy kan juga masih berantem sama Kaido. Aduh, yes. Itu pertarungan Naruto dan Pain. Gue gak ngerti itu sangat menguncang bencana. Susah emang gue ada wibu tuh. Lanjut lah. Next, selain tadi adopsi di beberapa negara, ini juga ada project yang mau merilis stablecoin ya, yaitu Cardano. Mungkin teman-teman tahu lah, Cardano ya top 10 lah ya, selalu jadi top 10 crypto asset juga. Jadi mereka bakal melakukan namanya stablecoin USDA, yang ini akan sepenuhnya memenuhi peraturan dan dirancang untuk melindungi pemilik dari volatilitas bawaan pasar kripto. Nah jadi stablecoin ini didukung oleh Fiat dan juga diluncurkan pada kuartal pertama 2023, berarti perkiraan mungkin Januari sampai April atau Maret di 2023 tahun depan. Ada lagi Bang, stablecoin ini. Apa tuh? Ada lagi stablecoin Cardano. Apa tuh Digit? DGED, nggak tahu dah. DGID bukan? Iya mungkin. Bukan. Itu beda Pak, itu beda Pak. Jadi terus juga di samping itu ada stablecoin yang namanya DGED Jet. Jadi Jet ini adalah stablecoin algoritmik yang diluncurkan Cardano bersama COTI atau COTI. Stablecoin ini dikabarkan dirilis pada 2023 Januari. Nah tapi terkait itu kita wait and see lah karena sebetulnya gue lupa. Emang stablecoin itu ada algoritmik dan ada satu lagi yang based on apa gitu, pokoknya 2. Nah sebenarnya salah satunya ada yang nggak terlalu bagus dalam artian tuh biasa kayak kenapa Terra lu kemarin hancur. Itu karena salah satu gue lupa algoritmik sama apa gitu. Ntar coba kita cek deh. Itu agak nggak bagus lah gitu. Tapi ya gue lupa sih. Gue nggak bilang nggak bagus ya, tapi itu yang menyebabkan Luna jatuh. Iya, karena pack-nya nggak bener gitu loh. Akhirnya di pack kan, nggak satu banding satu dengan dolar gitu kan. Jadi di make sure juga karena stablecoin ini juga sebenarnya isunya lagi agak jelek ya. Jadi menarik sebenarnya Cardano ini mau ngeluncurin stablecoin ketika ya stablecoin ini sebenarnya banyak mulai diragukan gitu kan. Ya, bener nggak sih lu punya pack yang sesuai gitu kan dan hal lainnya. Menarik. Next ke dalam negeri nih ya kita ya. Oke, next ke berita terakhir sekaligus berita yang ada di Indonesia juga. Kalau BINUS University atau Universitas BINUS itu barusan nge-launching atau mereka nge-announce kalau mereka bakal menjadi kampus pertama di dunia metaverse dari Indonesia. Jadi beberapa waktu yang lalu BINUS University ini menjalin kerjasama dengan PT WIR seperti yang udah kalian tahu lah dan pernah gue bahas juga di video TikTok sebelumnya. PT WIR ini adalah PT yang bergerak di bidang metaverse, especially juga akan membangun yang namanya Nusa Meta. Nusa Meta ini bisa dibilang adalah Indonesia tapi versi metaverse. Jadi BINUS University akan hadir sebagai salah satu infrastruktur yang ada di Nusa Meta. Dan juga beberapa waktu yang lalu juga profesor dari BINUS juga akan angkat bicara kalau dia ngomong kalau BINUS juga akan mengembangkan kurikulum mereka sesuai dengan teknologi metaverse. Jadi ya kita lihat aja lah gimana ntar anak-anak kita. Kalau lu sendiri ntar punya anak kuliah di metaverse atau kuliah negeri? Mikirin anak. Gue mikir nikah duitnya berapa belum kepikiran. Tapi
Ya let's see lah, dalam artian ini cukup menarik ya karena kalau selain WIR juga dan BINUS, tapi juga ada ITB, SBM khusus mungkin ya, SBM ITB dengan Ransfers. Wah ini kayak balap-balapan nih. Makanya terserah lah ya, terserah lo kalian nih mau BINUS yang pertama kayak ITB yang pertama kayak ini kan tentang klemisasi, enggak lah ya, canda ya. Tapi ya menurut kita ya let's see aja gitu kan, karena kalau bagi gue pribadi adopsinya cukup jauh gitu kan. Kalau sekedar signing MOU mah ya kayak semua orang bisa lah ya, story iya kan, kayak ya ampun gitu kan. Tapi let's see aja lah, semoga beneran ada dan bisa diimplementasikan dengan baik gitu kan. BINUS dengan WIR dan SBM dengan Ransfersnya. Nah mungkin siapa tuh juga Leslar First juga mau sama siapa? Silakan cari kampus-kampus mungkin yang mau bisa aja. Sama UPN kali ya. Udah, itu aja mungkin untuk berita minggu ini. Beberapa berita menarik di minggu ini. Thank you buat teman-teman. Untuk kalian yang terus mau update seputar berita-berita kripto terkini, jangan lupa untuk mampir di Toko News, websitenya, dan juga di CoinFox. Kalian bisa selain di video ini, kalian juga bisa dengerin lewat podcast. Dan kalaupun kalian dengerin di podcast, ya kalian juga bisa nonton di YouTube, gitu kan. Thank you, gua Rian dan rekan gua Agil. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya. Yup, subscribe, like, comment, share, semua yang ada tombol kalian pencet. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.